Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, nama saya Listianto Kurniedi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP SMK Negeri 1 Atapan Danarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.3. Nah, di sini saya akan menulis mengenai jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.3a tentang visi guru penggerak. Jurnal refleksi Dwi Mingguan adalah sebuah tulisan tentang refleksi diri setelah mengikuti sebuah kegiatan pelatihan atau upgrading skill yang ditulis secara rutin setiap 2 minggu sesuai dengan pengalaman saya dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan 8. Adapun model jurnal yang saya gunakan adalah model jurnal 4F, yaitu terdiri dari facts, feelings, findings, dan future. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari facts, yaitu peristiwa. Selama 2 minggu ini, saya mempelajari modul 1.3 tentang visi guru penggerak yang terdiri dari mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, aksi nyata, serta saya juga mengikuti kegiatan Lokakarya 1 secara luring. Yang pertama, mulai dari diri. Pada kegiatan ini, saya diminta membuat 3 refleksi mandiri. Yang pertama, refleksi 1, yaitu membuat gambaran mengenai imajinasiku tentang murid di masa depan. Kemudian refleksi yang kedua, melengkapi kalimat rumpang, dan refleksi yang ketiga adalah membuat visi guru penggerak. Yang kedua adalah eksplorasi konsep. Di bagian eksplorasi konsep, saya diberi pengantar tentang paradigma inquiry apresiatif. Di bagian pengantar, saya juga diberi puisi pemantik yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Setelah itu, saya mempelajari materi tentang berpikir strategis, inquiry apresiatif sebagai paradigma, inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan Bagja, tahapan Bagja, proses inquiry dalam Bagja, dan amati, tiru, modifikasi. Setelah itu, saya melakukan refleksi mandiri tentang pengalaman yang sudah dilakukan menggunakan kanvas Bagja. Yang ketiga adalah ruang kolaborasi dengan diskusi virtual. Ruang kolaborasi dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah diskusi dengan anggota kelompok yang dipandu oleh fasilitator, yaitu Bapak Iwayan Martayasa. Dan yang kedua adalah bagian presentasi hasil diskusi kelompok. Semua itu dilakukan melalui Gmeet atau Google Meet. Pada ruang kolaborasi ini, kami dibagi menjadi 2 kelompok, dan saya berada di kelompok 1 bersama Bapak Agus Sudarmanto, Bapak Bargah Sukomulyono, Ibu Tri Haryati, kemudian saya sendiri yaitu Listianto Kurniedi. Di dalam kelompok ini kami diminta membuat atau menyusun rencana Bagja dari kalimat prakarsa perubahan. Kemudian yang keempat adalah demonstrasi kontekstual. Di bagian demonstrasi kontekstual ini, saya mendapatkan tugas tentang penerapan inquiry apresiatif dengan membuat prakarsa perubahan dengan tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan, atur rencana, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya, yang kelima adalah elaborasi pemahaman. Di bagian ini, saya ditugaskan untuk memberikan pertanyaan yang dapat menguatkan pemahaman saya tentang isi modul 1.3. Saya juga melakukan elaborasi pemahaman dengan instruktur melalui Google Meet pada tanggal
26 Juni 2023 pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Instruktur yang memandu kegiatan elaborasi adalah Ibu Anastasia Murtojo. Yang keenam, koneksi antar materi. Bagian ini adalah pengaitan antara materi yang sudah saya pelajari mulai dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Tugas di bagian ini adalah menjawab kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif. Selain itu, saya juga harus membuat revisi dan merumuskan dengan penuh keyakinan yang telah dibuat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat saya bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Kemudian selanjutnya ada aksi nyata. Aksi nyata berisi pemahaman saya tentang modul 1.3 yang diterapkan secara nyata. Di aksi nyata ini, saya melakukan prakarsa perubahan dengan membuat kegiatan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa. Kemudian, Lokakarya 1. Dalam Lokakarya 1 bertempat di SD 4 Kerandegan, Banjarnegara. Kami digabungkan dengan kelas lain yang berjumlah 13 orang dan dipandu oleh 3 pengajar praktek. Pada kegiatan ini kami dipandu untuk mengenali lebih dekat tentang visi guru penggerak dan mengenali komunitas praktisi dengan permainan dan diskusi kelompok serta memaparkan hasil diskusi yang kami lakukan. Kemudian hal yang baik yang saya alami dalam mengikuti pembelajaran yaitu saya dapat berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-teman calon guru penggerak dengan praktek pengajar atau pengajar praktek dan fasilitator. Kemudian ada instruktur terkait visi guru penggerak. Sedangkan dalam aksi nyata, hal baik yang saya alami adalah mulai menerapkan visi guru penggerak di sekolah. Kemudian feeling atau perasaan. Selama saya mempelajari modul 1.3, saya merasa perasaan yang sangat semangat, bangga, senang, dan tentunya tertantang. Saya semangat karena di modul 1.3 ini saya bisa mempelajari materi tentang visi guru penggerak yang cukup mencerahkan bagi saya dan tentunya menambah semangat saya sebagai guru. Saya bisa lebih paham tentang apa itu inquiry apresiatif, prakarsa perubahan, dan tahapan bagja. Saya bangga karena saya memiliki kesempatan untuk mempelajari materi yang sangat luar biasa ini dan sangat bermanfaat. Kemudian, finding atau pembelajaran. Di modul 1.3, saya mendapatkan materi tentang paradigma inquiry apresiatif atau IA, yakni pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA ini menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Pendekatan IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi. Saya juga mempelajari tahapan bagja sebagai salah satu kegiatan dalam manajemen perubahan. Kemudian yang terakhir ada future, penerapan. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, berkonsultasi dengan kepala sekolah dalam rangka menerapkan inquiry apresiatif untuk melaksanakan manajemen perubahan di sekolah saya. Saya akan membuat prakarsa perubahan untuk mewujudkan kebiasaan-kebiasaan baru yang tentunya akan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran.
Kedepannya, peningkatan kualitas pembelajaran itu akan lebih cepat dalam mewujudkan siswa dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, demikian Bapak Ibu guru hebat, pemaparan dari saya terkait jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.3. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.